Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV dengan Bung Roni Pangemanan, jurnalis senior kita. Apa kabar Bung? Baik Boy. Sehat Bung ya? Kaki masih agak sedikit aman. Ini ya? Terapi aja terus. Oke. Tapi karena timnas menang jadi kelihatan sehat sekali. Harus lebih sehat. Timnas menang. Oke Bung Ropan, malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Ya. Pundit senior, teman kita main bola juga. Wah, teman kita tuh, susah sekali ngebooking kawan ini. Tapi malam ini kita book dia karena timnas menang, kita panggil Bung Wesley Utagalung. Apa kabar Bung? Baik Pak. Horas Bung. Horas. Bung Wesley ini kakak-kakak senior. Bung Wesley ini lebih Ambon daripada saya. Oh gitu ya. Karena dia ke Ambon itu, ke Maluku Utara tuh sebulan bisa 4-5 kali. Betul. Saya tinggal di situ sudah berbulan-bulan. Karena dia memegang juga klub di sana, klub Liga 1. Ini banyak yang belum tahu ini. Lagi bagus tuh Liga 1. Banyak yang belum tahu. Kita kasih tahu sekarang. Maluku United. Oh, Malut United. Jadi kalau bicara sayuri bersaudara, udahlah biar dia bicara lah. Iyalah. Dia lebih tahu. Dia lebih tahu daripada kita. Kita cuma lihat di TV, dia makan bareng segala macam. Terus setiap hari ketemu. Oke, Bung Ropan, Bung Wesley. Ya. Waktu 1 jam ini kita pakai untuk sedikit review lah mengenai hasil pertandingan yang menggembirakan kemarin malam. Ya. Pertanyaan pertamanya adalah saya akan bawa pada segmen by segmen. Kita mulai dari pelatih. Tim pelatih itu semua mengejutkan dengan keputusan Patrick Kluivert, ya kan, dengan mengubah pola, memasang 4 pemain yang bermain Liga 1. Bung Ropan pasti punya komentar. Sebelumnya pasti was-was juga, atau yang benar nih Kluivert masang skema seperti begini. Gimana Bung? Iya, memang tidak ada yang menduga ya bahwa ada 4 pemain yang masuk. Kalaupun itu ada, saya pikir ini akan masuk misalnya Vano Lillipali lebih dulu misalnya ya. Kepikirannya seperti itu. Vano, jadi Kevin Dix akan bermain di kanan, misalnya di situ. Jakob tetap ada, itu didorong lebih ke kanan di tempatnya Egy. Iya kan? Tapi kemudian dia memasukkan Egy di sana. Dan Kambuaya ini kan, saya pikir Kambuaya akan main tapi sebagai super sub aja di babak kedua seperti ketika lawan Bahrain. Tapi langsung dimainkan. Ini luar biasa. Tapi saya pikir juga Boy, ini bukan semata bahwa Patrick Kluivert yang mengambil keputusan ini. Tentunya ada masukan dari tim pelatih yang lain, asisten Alex Pastur, ya Dani Lansat, Jurgen Berg. Itu mereka akan menemukan bahwa ini yang paling siap adalah ini. Itu kan semua menentukan starting 11 itu siapa yang paling siap. Secara fisik, secara mental untuk bisa masuk. Tapi itu saya pikir perubahan ini kan ada 4 perubahan dibandingkan ketika lawan Bahrain. Terutama di kanan kan Jakob bermain di kanan. Kita nggak kaget. Ya, padahal ada Kevin Dix di situ kan. Walaupun Kevin Dix masuk di babak kedua. Kemudian Egy main, Kambuaya main. Itu kan luar biasa. Kalau Rido oke lah. Sudah tempatnya di situ lah. Udah masuk di situ. Tapi dengan nama-nama ini. Jadi itu saya pikir itu kejutan besar yang dibuat oleh Patrick Kluivert dengan dia mempercayakan pemain-pemain dari Liga 1. Bahkan bukan cuma itu, ada 3 yang masuk di babak kedua kan. 7 total. Ya, ada Beckham Putra, ada Vano bermain, Ramadan Sananta yang bermain. Jadi luar biasa. Jadi persaingan itu dia ada buat keseimbangan lah. Jadi tidak mutlak bahwa pemain abroad itu akan selalu mendapat tempat. Itu dia buktikan kemarin. Bahwa siapa yang siap, itu yang dia mainkan. Dan dia tidak peduli mau dari manapun. Dan Beckham kan membayar kepercayaan itu dengan baik juga. Betul. Jadi ini luar biasa kalau bisa dikatakan ini. Tapi tentunya lewat pembicaraan yang matang, diskusi yang matang di antara tim kepelatihan. Itu yang membuat bahwa itu kita semua kan kaget kan dengan formasi seperti itu ya Pak. Bung Wesley lihatnya gimana? Kita biasa dengan 3-4-3, tiba-tiba kita berubah menjadi 3-4-2-1 atau 3-5-2 bisa seperti itu loh. Gimana Bung? Ya, mundur dikit bahwa dalam setiap tim pelatih itu pasti kan ada tim analisnya, ada asistennya, semua itu memberikan data, memberikan analis, memberikan semua persiapan dari latihan, siapa yang paling siap, siapa yang kondisi siap, lawan seperti apa. Nah, ada hal yang membedakan satu pelatih dengan pelatih lain. Yang pertama insting. Insting dia mengatakan harus begini. Ini yang bikin dia merajik. Satu lagi adalah keputusan. Tidak semua pelatih itu bisa berani tepat mengambil keputusan. Nah, 2 aspek inilah yang kemudian membuat tadi kata-katanya kejutan. Jadi saya meramu kejutan itu dilakukan karena insting yang mengatakan Jakob yang main.
Egy main. Kita kan selalu saya nggak tahu kalau saya yakin Yakub akan main tapi cadangan pengganti. Saya yakin Ricky akan main tapi sebagai pemain pengganti. Saya yakin Egy akan main karena lagi top form di liga, mengganti. Dikejutkan kita semua kan. Kita terkejut, Cina pun terkejut. Nah, ini yang menurut saya aspek kejutan yang diperlihatkan oleh tim pelatih Patrick Kluivert. Yang kalau kita banding-bandingkan dengan dua pertandingan sebelumnya, Bahrain dan Australia kan udah kebaca gaya mainnya. Lawan Australia 15 menit kita kencang mengejar, mengejutkan, tiba-tiba transisi bertahan kita lemah sekali, bola-bola mati kita lemah sekali. Lawan Bahrain aspek kejutannya adalah pergantian pemain. Lawan Cina aspek kejutannya starting lineup. Itu yang saya lihat. Mengejutkan Bung Ropan ya. Itu luar biasa memang kebiasaan. Tetapi kalau memang secara keseluruhan ya dengan ini adalah keputusan Patrick Kluivert itu untuk mengambil keberanian dia. Ya, untuk bisa melepas itu tentunya ada garansi, ada jaminan dari satu orang. Memang kita punya 3 asisten, tapi yang berperan juga di situ adalah Alex Pastur. Makanya selalu dia koordinasi dengan Alex. Kita lihat kalau dia duduk ke belakang yang dia bicara. Gak jauh-jauh dari Alex. Jauh-jauh dari Alex. Kalau soal pergantian pemain ya mungkin ada Dani Lansat yang akan berdiri untuk bisa lalu akan masuk. Yang teriak-teriak Dani Lansat lah. Dani Lansatnya. Tapi kalau dia berdiskusi selalu, dia di lapangan, dia balik ke belakang. Dia harus bertanya kepada Alex Pastur. Alex Pastur akan bicara ini. Bung Wes, banyak juga yang mengatakan bahwa pergantian pemain itu tepat sekali. Kita kan waktu menonton itu kita lihat ini bisa diganti nih. Menit ke 70-an lebih baru ada pergantian. Beckham masuk kalau nggak salah ya. Ada pergantian Yakub keluar sama dengan Tongkai. Kevin Dix masuk bersama dengan Beckham putar kan gitu. Kan dalam pergantian itu pelatih harus ngitung tuh kuota pergantian dan berapa kali pergantian. Jadi ada satu pergantian ada 2 pemain supaya jangan sampai kemudian nggak dimaksimalkan. Tadi saya katakan instingnya di situ yang tepat. Ketika instingnya dapat diputuskan, keputusannya tepat, akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Meskipun saya nggak puas skornya ya. Mestinya lebih ya. Mestinya lebih. Egy harusnya gol tuh. Yang Egy. Tapi kan kaki kanan bukan kaki kirinya kan. Dix juga harusnya gol ya. Dix juga. Ya dapat gol dari Beckham itu. Kalau tik-tak antara Ole Egy diawali dengan Yakub Sayuri kan dari sisi kanan itu cuman tik-taknya terlalu jauh dari gawang. Kalau itu terus ditinggalkan saya punya optimisme tinggi. Kita menyinggung Egy dan Kakak Ricky Kambuaya. Bung Ropan terkejut mereka main sejak menit awal, tapi apa yang mereka perlihatkan luar biasa, Bung. Gimana, Bung? Ya mereka merasa tertantang menjawab kepercayaan yang diberikan oleh pelatih. Mereka tunjukkan bahwa mereka juga tidak beda-beda jauh lah dengan pemain-pemain kita. Dan itu saya bilang tadi kan keberanian bagaimana juga Kluivert untuk tidak memainkan pemain abroad. Dan termasuk kan yang tidak bermain di James, Messigers, Rafael juga kan tidak ada kan. Secara khusus untuk Ricky lah, Bang. Kalau Ricky Anda melihat ini oke kalau kita bandingkan dengan dia bermain melawan Bahrain yang masuk babak kedua kan bagus juga memang itu. Ada pembeda lah. Tapi kemarin dia luar biasa. Makanya Patrick Kluivert itu Boy bilang ini pemain yang fantastis. Pemain yang luar biasa. Dia puji soal Kakak Ricky ini bermain. Kan gol itu kalau tidak ada upaya dari Kakak Ricky masuk, tidak akan terjadi. Dia yang berusaha untuk bisa masuk untuk merebut bola. Kemudian ada kakinya kena dengan pemain Zhejiang itu kan, Wang Zhejiang dan masuk itu. Walaupun media-media mungkin di China boleh saja mengatakan bahwa itu udah tricky lah atau diving, tetap ada sentuhan. Ada kena. Makanya kan wasit bisa memastikan itu dia dipanggil oleh VAR. Tadinya kan wasit Rustam Lutfulin ini tidak langsung tunjuk penalti ketika Ricky jatuh. Jadi anggap itu bola out lah ya. Tapi kemudian dipanggil di VAR. Oke, Bung Wes, Egy, Bung Wes. Saya melihatnya ada seperti metamorfosa, perubahan Egy yang luar biasa. Pemainnya makin dewasa, tahu kapan passing, kapan dribbling, passingnya juga excellent. Gimana, Bung? Egy seperti reborn ya. Hidup lagi setelah waktu muda kita melihat sosok pemain anak Medan satu ini calon bintang. Lalu kemudian berangkat ke luar negeri karena itu program Kemenpora. Ya maaf saya harus katakan itu program Kemenpora bukan karena memang dia dikontrak oleh klub luar ya kan. Apapun lah. Tapi itu kan sebuah pembelajaran kematangan Egy kemudian kita petik hasilnya untuk tim nasional. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan
di klubnya Dewa United, Egy berkembang luar biasa di tangan pelatih yang tepat. Dan kita di tim nasional memetik hasilnya. Mainnya efektif kan? Tidak lagi banyak buang-buang bola, tidak lagi timingnya juga cukup bagus. Kan kalau dulu kita ngeliat timingnya Egy sering sekali buang-buang ini kan peluang. Nah ini sebuah tadi kalau metafora, kalau saya bilang reborn, hasil dari tempaan ketika di kompetisi ditangani oleh pelatih yang tepat. Oke. Bu Ropan, Bu Wesley, kita break lagi. Kita break dulu ya. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Nusantara TV. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, kalau kita melihat lini belakang, sudah sepakat ya, sejak awal kita diskusi selalu ke tebakan kita atau semua orang pasti udah yakin 3 back itu akan main ya. Kalau melihat penampilan, ada sedikit, salah-salah sedikit itu pasti ada ya Bung ya? Iya, dalam sepak bola kan ya pasti ada, tapi yang penting akhir pertandingan kan clean sheet. Betul. Bahwa mereka bertiga memang oke. Makanya PK atau Patrick Kluivert ini tidak akan berani bereksperimen. Kan masih ada di luar Damien Silga sebenarnya. Yang orang bisa mengatakan dia mungkin akan masuk. Menggantikan salah satu di antara Yassin Hapner atau Rizky Ridho. Kalau kapten kan nggak mungkin Jaisas. Tetapi memang apa yang dilakukan oleh PK untuk memutuskan bahwa 3 ini tetap bertahan bagus. Karena kan mereka bermain lawan Bahrain kan sangat bagus. Bermain melawan Arab Saudi juga sangat baik. Semua clean sheet mereka bermain. Jadi memang wajar untuk mempertahankan Jai, Rizky dan Justin di belakang, dan mereka kok saya pikir tampil dengan baik. Kalau mungkin ada salah 1-2 kali ya biasalah itu. Tapi kan mereka saling menutup. Chemistry-nya mereka sudah dapat di antara bertiga itu. Bagaimana posisi Yassin memang kuat di kaki kiri, dia melebar. Kemudian Rizky Ridho agak ke kanan. Walaupun dia agak memang kerja keras Rizky Ridho karena menghadapi Wang Yudong. Itu dia. Sudah 18 tahun yang terus membawa lari Rizky Ridho kan. Jadi makanya Rizky Ridho saya lihat berani untuk sering meninggalkan posisi itu. Karena ini pemain paling berbahaya. Tapi apapun itu. Tapi untung ada Yakub di situ. Iya, Yakub turun ke bawah untuk bisa melapis ini. Kalau enggak bahaya, itu punya kecepatan Wang Yudong. Karena beberapa kali kan di babak pertama dia bisa tembus dari situ. Dan ya saya pikir mereka sudah menjalankan tugas dengan baik. Koordinasi di belakang tuh saling menutup, saling mengisi bagus di antara mereka. Di kiri itu kan ada kerjasama yang baik juga antara Verdong dan Yassin Hapner. Itu yang membuat bagus. Kalau dalam transisi bermain mereka akan cepat turun ke belakang kan. Jadi ya kalau bicara dengan lini belakang, sejauh ini mereka akan tetap dipertahankan. Ya lawan Jepang juga nanti 3 itu akan tetap berada dengan formasi apapun, mau 3-4-3, 3-4-2-1 tetap mereka akan tidak tergantikan selama nggak cedera, selama tidak ada akumulasi. Makanya kemarin itu Boy, satu yang saya takutkan kalau Jai itu kena kartu kuning. Karena di starting 11 itu kan ketika masuk ada 2 pemainnya sudah kartu kuning, Verdong sama Jai. Untung Jai nggak dapat, untung juga Verdong nggak dapat. Jadi mereka enak lolos menuju ke Jepang, tetap akan main. Itu yang kita takutkan. Bung Wes, di bawah Mr. Emil mempertahankan clean sheet di GBK. Saya pikir dia sangat berpengalaman ya di Serie A, dia sangat jadi mudah buat dia untuk beradaptasi. Tapi penampilan dia kemarin bagaimana, Bung? Kalau kita menilai seseorang kan ada pembandingnya ya. Pembandingnya Martin Paes. Nah, Martin Paes menurut saya chemistry-nya sudah mulai berjalan baik dengan 3 batu karang kita ini kan. 3 batu karang yang teguh ini. Nah, kalau kemarin saya lihat dari awal babak pertama masih ada kayak grogi-groginya dikit, agak-agak nyari-nyari. Berapa kali Jay harus berkomunikasi dengan Emil supaya jangan begini-begini. Tapi ketika kita melihat ada save yang luar biasa di sisi kiri gawang, itulah Emil sebenarnya. Tapi kan kita juga harus lihat, tadi Bung Ropan mengatakan chemistry. Ini soal chemistry. Saya melihat Martin Paes karena dia sudah lama, sudah bertemu, sudah lama, sudah ngobrol, dia punya chemistry lebih bagus dibandingkan Emil. Untungnya di pertandingan kali ini kita punya waktu persiapan yang lebih panjang dibandingkan ketika lawan Australia, lawan Bahrain yang 5 hari gitu kan. Kita punya waktu cukup lama. Emil cukup intens lah berkomunikasi dengan mereka. Nah, itu yang kita kalau menilai Emil, saya harus membandingkan dengan Martin Paes. Ya walaupun mungkin saya tambahkan, walaupun dia pemain berpengalaman Boy, tapi kan ini debut dia kan. Di 70.000 nontonnya melihat kan bisa juga. Dan jangan lupa udara dan cuaca itu. Betul. Tapi untung dia punya refleksnya bagus. Ya terutama dia menghadapi tembakan itu nggak sembarang loh untuk bisa. Setelah dia tips bola itu kan kejadian setelah dia tips bola itu di menit 47. Setelah dia tips bola itu bola jatuh di kaki Yudong kan.
Wang Yudong. Iya. Di shooting dengan keras dia masih bisa balik di posisi. Dan banyak orang di depannya. Dan orang yang menutup dia kan banyak. Iya. Tapi itu dia tips bola bukan keluar, dia tahan. Dia tahan. Dia tahan dan dia bisa ambil. Itu refleks yang luar biasa. Right. Penampilan yang sangat bagus. Kalau mungkin babak pertama dia masih agak sedikit wajar lah. Ya kan Wesel sudah bilang tadi kan. Jadi kemungkinan besar lawan Jepang dia bisa main lagi dong, Bu. Kalau saya jadi pelatih, saya mainkan Emil. Emil ya. Mempercepat chemistry betul. itu. Kan nggak ada waktu persiapan lagi. Iya, betul. Ya Martin Pass tetap Martin Pass, dia kan jadi kiper utama. Tapi kan kita butuh mempunyai kiper yang terus sama. Beradaptasi ya. Dia cuma punya waktu beda 5 hari, tanggal 5 main, tanggal 10 main. Oke. Bung, flank dengan pola perubahan seperti begini, Verdong tidak tergantikan. Ya, pasti. Dan penampilannya mungkin ada bisa komentar Verdong dan juga Jakob. Kalau bicara Verdong ya ini pemain luar biasa ya. Selalu mendapat tempat. Ya. Walaupun sebenarnya di sana kita punya Dean James ya. Iya. Yang bagus. Seperti nama juga. Sain kemarin nggak masuk. Iya, kita punya bek kiri banyak itu. Banyak bek kiri ya, termasuk Arhan yang out sama Sain kan kemarin. Tetapi ini pemain sangat baik. Ya. Ada yang juga. Tapi selama Verdong itu tidak kena akumulasi atau cedera, dia tidak bisa diganti. Walaupun Dean James itu pemain yang bagus juga di sisi kiri. Tapi ini anak baik, sangat tenang. Ini pendiam kalau di luar, boy. Lebih banyak diam. Tapi di lapangan dia bermain dengan sangat oke. Bung Ropan, untuk Sayuri kita tanya kepada. Kalau Sayuri, kita tanya kepada Wesley. Ya, kan? Seperti apa Sayuri di klub? Personality, kedisiplinan, dan cara dia berlatih. Anda bisa ceritakan ke kita. Dari manajemen si kembar Yance dan Yakob adalah contoh yang harus dipelajari oleh pemain lokal dan pemain asing. Soal komitmen, soal keseriusan, soal tepat waktu, soal disiplin, gitu ya. Hal kecil. Ketika kita minta bantuan untuk syuting di luar sepak bola, ada yang apalah produk apa bos lah atau punya klien kita dengan sponsor-sponsor liga. Pemain yang tepat waktu setengah jam hadir sebelum kita minta, mereka berdua. Yang lain itu pasti satu jam setelah waktu yang kita minta. Iya. Kalau ini setengah jam sebelum waktu mereka sudah ada. Disiplin luar biasa. Iya. Dan saya sempat ngobrol dengan Yance dan Yakob ketika dihajar oleh netizen bertubi-tubi bahwa mereka tidak cinta tim nasional, pura-pura cedera, sering kan dihantam terus kan, dipanggil cedera, itu mereka marah sekali. Mereka bilang ini profesi saya, yang rusak kaki saya, yang cedera kaki saya, kenapa mereka lebih tahu dari kondisi tubuh saya gitu. Nah itu sempat yang waktu melawan dipanggil lagi itu saya katakan coba latihan fisik tim nasional itu jangan terlalu diforsir untuk dua anak ini. Karena ketika diforsir latihan dengan kondisi sama, mereka ini kan gaya bermainnya kedut cepat lari berhenti. Nah mereka harus diberikan latihan yang berbeda karena itu kami lakukan di klub. Ini nggak boleh disamain karena mereka rentan sekali dengan cedera kalau kita mainkan gaya main mereka. Nah di klub itu saya kemarin tuh tidak heran kalau Yakob dikasih di bek kanan, di sayap kanan. Karena di klub dia bermain 3 posisi. Bisa di kanan, bisa di gelandang juga. Bisa sayap kanan, bisa di belakang striker. Oke. Zaman dia di Persemi Mimika, awal-awal dia masuk profesional, dia mainnya di nomor 10. Wow. Dan itu yang harus kita miliki pemain dengan multi posisi kan. Sekarang pemain dengan satu posisi nggak laku. Pasti dia harus selain kiper ya. Kiper pun sekarang bisa jadi istilahnya libero zaman dulu lah ya. Kalau saya ngomong libero ingatnya Franz Beckenbauer gitu. Dan kiper tidak ada kiper lagi yang diem dalam kotak penalti kan. Itu yang 2 posisi, 2 peran, 3 peran itu dimainkan. Dan Yakob mempunyai itu. Sip. Bung Ropan, saya minta penilaian Anda terhadap PK. Dia main cuma berapa menit ya? Mungkin dia main 7 menit 74 ya. 74. Tapi dia memperlihatkan di menit itu di mana dia bermain dengan kepercayaan diri, tidak canggung dan memberikan asis yang luar biasa. Iya, masuknya Beckham juga ini saya pikir agak mengejutkan sekali buat saya ya. Dia bisa dipercayakan. Makanya Beckham kan begitu senang ketika dia dipanggil untuk bersama dengan Kevin Dix berdiri. Saya kaget juga. Saya pikir secara khusus kayaknya PK juga menepuk bahunya untuk makanya. Dan dia juga pegang ini kan, lihat itu. Beckham bisa percayakan saya. Iya, dia buat ke PK kan dia ini. Saya pikir akan berdiri itu Ivar Jenner akan masuk duluan. Karena kan pergantiannya itu memang agak coba Tom Haye keluar sama Jakob, yang masuk Kevin Dix sama Beckham.
oke kalau Yakob bisa bertukar kan, tapi yang ganti Yakob itu Beckham, yang ganti Haye itu Kevin Dix. Jadi Beckham itu sebenarnya begitu masuk mengisi posisi di gelandang. Kalau Kevin Dix saya tahu kan ganti posisi dia di kanan. Di kanan. Tapi dengan dia masuk pertama itu, wah kali juga aku bisa percayakan. Tapi semangat dia, kepercayaan buat dia itu luar biasa kalau bisa dikatakan di sana. Apalagi dia bermain di posisi di gelandang kan. Dan lihat ya cara tahan bola dia. Jadi nggak kelihatan sekali ada gugup dia main pertama. Iya. Itu kan debut dia pertama. Itu debut dia di tim nasional senior itu pertama itu. Dan menghadapi Cina dalam pertandingan yang krusial. Dan ada beberapa momen kita bisa lihat kepercayaan dia, dribbling bola masuk ke dalam. Satu dia passing dengan baik ke Kevin Dix ya. Dan bergerak terus Dan bergerak masuk dan untuk kena badan Kevin Dix, shooting Kevin Dix ya. Dia pokoknya dribbling dia bagus sekali boy. Ketenangan dia, passing dia. Itu yang kelihatan sekali. Dan memang tidak salah pilih PK. Ketika menggantikan Septian Bagaskara dan dia langsung berangkat. Ya, saya mau tanya ke Wesley. Mungkin 2-3 kalimat mengenai Beckham. Susah ya saya mengatakan pendek, tapi saya katakan inilah insting dari Peter Clever dan timnya untuk memilih dan mempercayakan dan keputusan yang tepat dan dijawab dengan gemilang di lapangan. Oke. Bung Wes, kita break lagi. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.